Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, hari ini saya akan membahas perkembangan jiwa agama pada anak. Sebuah topik yang penting untuk masa depan kita bersama. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan memahami apa itu perkembangan jiwa agama lewat tahap-tahapnya, melihat ciri-cirinya, memahami faktor yang memengaruhi hingga langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mendampinginya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari perkembangan jiwa agama pada anak. Nah, apa sih itu perkembangan jiwa agama pada anak? Perkembangan jiwa agama pada anak adalah proses bertahap di mana anak memahami, menghayati, dan juga mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Ini tidak hanya soal pengetahuan, ada aspek afektif yaitu perasaan religius dan aspek psikomotorik yaitu praktik ibadah. Nah, pengalaman religius sejak dini sangat berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Mengapa? Karena anak yang mendapat pembinaan agama secara konsisten akan cenderung menunjukkan sikap religius yang lebih kuat. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan. Secara garis besar ada 3 tahap utama. Yang pertama itu ada tahap dongeng atau pada usia sekitar 3-6 tahun, ketika pemahaman anak masih bersifat imajinatif dan dipengaruhi cerita. Mereka akan mengenal konsep Tuhan, malaikat atau surga lewat simbol dan gambaran yang menarik. Yang kedua adanya tahap realistis pada usia 7-12 tahun. Yang mana di sini anak akan mulai memahami ajaran agama secara lebih nyata dan logis. Mereka mulai melaksanakan ibadah karena pembiasaan dan mulai memahami aturan moral serta konsekuensinya. Lalu ada tahap individual yang mana biasa disebut dengan remaja awal ya. Nah, di sini anak itu akan mulai membentuk kesadaran pribadinya terhadap ajaran agama. Mereka akan berpikir lebih kritis dan juga menginternalisasi nilai-nilai agama secara mandiri. Pembahasan ketiga yakni karakteristik jiwa agama pada anak. Beberapa ciri umumnya adalah imitasi, di mana anak meniru perilaku keagamaan orang dewasa. Lalu ada egosentrisme, yaitu memahami agama dari sudut pandang diri sendiri. Ada juga kecenderungan antropomorfis, yaitu memberi gambaran Tuhan dengan sifat manusia karena keterbatasan pemahaman. Ada juga verbalisme dan ritualisme, yang mana di sini anak bisa mengucapkan doa atau melakukan ritual meski belum memahami maknanya. Lalu ada spontanitas emosional, yakni pengalaman religius yang sering dipengaruhi perasaan, seperti rasa takut, adanya rasa kagum, atau rasa senang. Dan pembahasan yang keempat yakni faktor-faktor yang memengaruhi. Ada berapa faktor yang memengaruhi? Ada 2, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal yaitu meliputi fitrah keagamaan, perkembangan kognitif, dan kondisi emosi serta kepribadian seorang anak. Lalu, apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal itu meliputi keluarga sebagai lingkungan pertama yang memberi keteladanan dan pembiasaan. Bukan hanya keluarga, ada juga sekolah, masyarakat, media dan teknologi. Ya, media dan teknologi. Yang kelima adalah peran lingkungan. Di sini kita akan membahas peran-peran yang sudah tadi kita sebutkan. Yang pertama adanya peran keluarga. Nah, peran keluarga di sini memang sangat berperan untuk memberi teladan dalam pelaksanaan ibadah.
seperti membiasakan seorang anak untuk berdoa dan membaca kitab suci, menanamkan nilai moral, juga menciptakan suasana religius di rumah. Lalu ada sekolah. Nah, sekolah di sini sangat berperan melalui pembelajaran agama yang efektif, integrasi nilai-nilai religius dalam kegiatan, serta adanya bimbingan keagamaan. Lalu masyarakat. Nah, masyarakat ini juga berperan dalam menyediakan lingkungan sosial yang mendukung, mengadakan kegiatan keagamaan, dan juga menjadi kontrol sosial dalam pembentukan seorang moral anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian upaya mengoptimalkan perkembangan jiwa agama pada anak. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah keteladanan. Anak biasanya akan lebih cepat belajar dari sebuah contoh daripada sebuah nasihat. Nah, jadi orang tua dan guru itu perlu menunjukkan sikap religius yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pembiasaan. Anak perlu dibiasakan melakukan hal-hal sederhana seperti berdoa, sholat, atau membaca doa harian. Kenapa? Karena dari sebuah kebiasaan yang kecil itu akan jika dilakukan terus-menerus akan menjadi bagian dari diri anak. Yang ketiga adalah pembelajaran nasihat dan cerita, yang mana anak di sini akan lebih mudah memahami nilai-nilai agama lewat sebuah kisah teladan. Misalnya dari para nabi atau tokoh-tokoh yang baik. Nah, dari cerita seperti itu, anak akan bisa menangkap pesan moral dengan lebih mudah. Yang keempat adalah penghargaan dan motivasi. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika anak itu melakukan hal yang baik, berikan apresiasi. Nah, dari itu anak itu akan merasa dihargai dan semangat untuk mengulangi perilaku yang baik tersebut. Yang terakhir adalah menyesuaikan pendekatan dengan tahap perkembangan anak. Setiap usia pastinya memiliki cara memahami yang berbeda. Jadi, pendidikan agama juga harus disampaikan dengan bahasa dan metode yang sesuai. Jadi, upaya mengoptimalkan perkembangan jiwa agama pada anak sebenarnya itu berawal dari hal-hal yang sederhana, tetapi dilakukan secara konsisten dengan keteladanan, pembiasaan, nasihat, penghargaan, dan juga pendekatan yang tepat. Maka dari itu, perkembangan jiwa agama anak akan tumbuh dengan lebih baik. Nah, yang terakhir, ingat, pembinaan jiwa agama pada anak itu bukan hanya tugas tunggal, melainkan tanggung jawab bersama. Saat kita menanamkan nilai dengan kepala yang bijak, hati yang tulus, dan tindakan yang konsisten, kita tidak hanya membentuk anak yang taat, tapi kita akan membentuk sebuah generasi yang berkarakter. Jadi, mari kita terus mendampingi, memberi contoh, dan membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual mereka. Terima kasih karena telah menyimak. Sekian hanya sedikit yang bisa saya paparkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.